Hai sobat-sobat misioner, bagaimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita akan mengenal dan meneladan seorang santa yang menjadi martir karena mempertahankan kesuciannya. Dan dia adalah Santa Maria Goretti. Nah sobat-sobat misioner pasti nggak sabar mengetahui bagaimana kehidupan dari Santa Maria Goretti. Yuk kita simak penjelasan dari Kak Gita sampai habis ya. Maria Goretti lahir di Corinaldo, Italia pada tanggal 16 Oktober 1890 dari pasangan Luigi Goretti dan juga Assunta Carlini. Maria Goretti lahir dan besar di dalam keluarga yang beriman dan taat akan Tuhan. Pada saat Maria Goretti berusia 6 tahun, keluarganya jatuh miskin, sehingga mereka harus menjual tanah perkebunannya, pindah tempat tinggal, dan juga bekerja untuk petani lainnya. Pada tahun 1896, mereka pindah ke sebuah daerah bernama Collegian Turco, dekat dengan Paliano dan juga Frosinone, sekitar 50 mil dari Roma. Pada tahun 1899, mereka pindah ke sebuah daerah bernama Le Verriere, dekat dengan Nettuno dan juga Latina di sebuah bangunan bernama La Casina Antica. Dalam bangunan tersebut bukan hanya keluarga Goretti saja yang tinggal, namun ada keluarga lain yaitu Giovanni Serenelli dan juga anaknya Alessandro. Tak lama kemudian, di saat Maria Goretti berusia 9 tahun, ayahnya bernama Luigi Goretti meninggal dunia. Meninggal ayahnya, ibu dan saudara-saudara Maria Goretti menggantikan peran ayahnya untuk bekerja di kebun, sedangkan Maria Goretti menggantikan peran ibunya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, menjahit, memasak, dan juga menjaga adik-adiknya. Meskipun kesulitan hidup melilit mereka, namun semangat iman yang dimiliki Maria Goretti dan keluarganya tidak pernah luntur. Dengan semangat Maria Goretti mengikuti pelajaran agama untuk menyongsong pesta komuni pertama. Ia rindu dan ingin cepat-cepat menerima tubuh dan darah Kristus. Meskipun untuk itu ia harus berjalan ke kota untuk mendapatkan pelajaran agama. Setiap hari Maria Goretti menata hidupnya dengan doa, kerja, dan sekuat tenaga ia tidak ingin jatuh ke dalam dosa. Suatu saat Maria Goretti berkata kepada ibunya, "Lebih baik mati 1000 kali daripada berbuat dosa 1 kali." Ia tidak ingin menghina Yesus yang dicintainya dengan berbuat dosa. Ujian hidup terhadap kesucian hati Maria demikian cepat datangnya. Alessandro, pemuda tetangga yang ternyata menaruh hati pada Maria, seringkali membujuk Maria untuk berbuat dosa. Namun dengan tegas Maria menolak setiap ajakan tersebut. Karena nafsu yang mendorong dirinya, Alessandro selalu mencari kesempatan untuk merenggut kesucian Maria. Tatkala Maria sendirian di rumah menjaga adiknya yang sedang sakit, sedangkan ibu dan saudara-saudaranya bekerja di kebun, Alessandro yang bekerja di kebun yang sama mengetahui bahwa Maria berada di rumah sendirian. Ia berdalih kelelahan dan meminta izin untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung melaksanakan niatnya. Maria yang berada di kamar menidurkan adiknya, mendengar suara Alessandro memanggil-manggil dirinya dan meminta pintu kamar dibukakan. Karena mengetahui niat jahat Alessandro, maka Maria tidak membukakan pintu kamarnya dan terus berdoa kepada Tuhan meminta perlindungan dari Tuhan. Karena dosa dan amarah serta nafsu yang sudah menguasai Alessandro, maka ia mendobrak pintu kamar, ia masuk dan memaksa Maria untuk mengikuti keinginannya. Maria dengan keras menolak dan sekuat tenaga melepaskan dirinya dari cengkraman Alessandro.
Melihat hal ini, Alessandro mengeluarkan pisau yang sudah ia siapkan untuk mengancam Maria, lalu menancapkan benda tajam tersebut ke tubuh Maria sebanyak 14 kali. Hari itu 5 Juli tahun 1902 menjadi hari yang kelabu bagi keluarga Maria Goretti. Keesokan harinya setelah mengakukan dosa-dosanya dan juga menerima komuni kudus, Maria Goretti menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ia telah mengampuni semua perbuatan Alessandro kepadanya. Alessandro yang mengetahui akibat dari perbuatan kejinya lari terpontang-panting meninggalkan Maria. Tak lama kemudian polisi menangkap Alessandro dan ia dijatuhi 30 tahun hukuman penjara. Setelah 8 tahun meringkuk di dalam penjara, ia akhirnya bertobat dan menyesali segala perbuatannya dan ingin merubah hidupnya. Karena teladan menjaga kesucian hidupnya, Maria Goretti dikanonikasikan sebagai santa pada tanggal 24 Juni 1950 dan selalu dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 6 Juli. Itu dia riwayat hidup dari Santa Maria Goretti. Semoga sobat-sobat misioner dapat meneladan kesetiaan Santa Maria Goretti dalam menjaga kesucian dan ketaatannya pada Allah. Aku mau mengingatkan sobat-sobat misioner untuk terus semangat bermisi dan sampai jumpa di video selanjutnya.